Tanda hidup baru. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, salah satu tanda seorang yang telah mengalami kehidupan baru adalah tinggal dalam kasih. Karena hidup baru dimulai saat kasih Allah telah menjadi bagiannya. Saat itulah seorang mulai memiliki kasih yang baru kepada orang lain, kasih yang tulus dan murni yang didasari kasih Allah. Kata agape menunjukkan kasih Allah yang tanpa syarat, rela berkorban, bahkan memberikan yang terbaik bagi semua orang. Inilah tujuan utama nasihat Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 3 ayat 11. Yaitu agar orang percaya senantiasa hidup saling mengasihi, sebagaimana Yesus hidup. Ada beberapa hal penting tentang kasih dan bagaimana akhirnya kita hidup untuk saling mengasihi. 1. Hidup lama tanpa kasih, ayat 12 dan ayat 13. Ayat 12 merupakan sebuah contoh kehidupan tanpa kasih. Kain membunuh Habel meskipun Habel adalah adiknya. Mengapa? Karena Kain tidak tinggal dalam kebenaran. Alkitab menyatakan bahwa ia berasal dari si jahat. Kehendak jahatnya tidak mengenal batas, hingga merancang pembunuhan terhadap saudaranya sendiri. Kehendak jahat mengajari untuk membenci dan membalas dendam. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Ayat 13. Ingin menunjukkan bahwa dunia ini telah rusak karena dosa, sehingga memiliki sifat yang jahat. Rasul Yohanes ingin mempertentangkan antara dunia sebagai pengikut ular yang jahat dengan orang percaya sebagai keturunan perempuan yang meremukkan kepala si ular. Orang percaya tidak boleh menjadi sama dengan dunia yang hidup tanpa kasih. 2. Kasih dimulai saat hidup baru. Ayat 14 dan 15. Kasih hanya ada di dua tempat, yakni ada di hati Allah dan di hati manusia Allah, yaitu seorang yang telah mengalami pembaharuan dalam Kristus. Diawali dengan ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini adalah peralihan yang terjadi saat seorang menaruh imannya kepada Kristus. Iman yang sejati kepada Kristus, salah satu buktinya adalah hidup dalam kasih. Hal ini sebagai tanda seorang telah dibenarkan oleh Allah. Rasul Yohanes menyampaikan bahwa seorang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ia kembali mengangkat contoh Kain yang hatinya panas dan mukanya muram karena dikuasai kebencian dan akhirnya melakukan kejahatan pembunuhan. Tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup kekal, sedangkan yang hidup dalam kasih adalah ciri dari seorang yang telah memiliki kepastian akan hidup yang kekal. 3. Bukti kasih, tanda hidup baru. Ayat yang ke-16 sampai ayat 18. Ayat 16 merupakan standar kasih dalam ukuran Allah, yaitu sama seperti teladan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus. Ia telah memberikan yang terbaik, nyawanya sendiri untuk kurban tebusan dosa. Kasihnya ditujukan bagi orang berdosa, dan inilah yang pertama-tama harus diteladani. Sebagai bukti bahwa seorang telah menerima kasih Allah, yaitu ia mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Kasih yang rela melakukan apa saja demi keselamatan jiwa. Kasih harus ada pada tingkat berikutnya, yaitu penyayang, murah hati, dan peka terhadap kebutuhan saudara-saudara. Nasihat dalam ayat 17 adalah tentang kasih yang nyata, yaitu jika ada saudaramu yang berkekurangan, hendaknya kita menunjukkan kasih. Inilah yang disebut dengan kepekaan secara rohani untuk memberi yang terbaik bagi orang lain. Kasih adalah tindakan konkret, bukan hanya melalui perkataan. Bandingkan ayat 18. Sahabat Iktus, tanda bahwa seorang telah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hatinya adalah ia mengalami pembaharuan hidup dari kehidupan lama yang tanpa kasih ke dalam hidup baru yang penuh kasih. Kasih adalah ciri khas yang melekat dalam diri kita sebagai orang percaya. Membenci saudara kita
sama dengan menjadi pembunuh. Ia tidak berkenan kepada Allah dan tidak memperoleh hidup yang kekal. Kasih yang baru telah Tuhan taruh dalam hati saya, pertama-tama untuk mengasihi mereka yang belum mengenal Sang Juru Selamat. Belas kasihan dari Tuhan Yesus terhadap jiwa-jiwa yang terhilang telah mendorong saya untuk menceritakan kasih Allah yang besar di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang saya miliki bukanlah hanya sekedar kata-kata, tetapi terbukti dalam kehidupan nyata, melalui sikap tidak iri hati, rela untuk berbagi, kepedulian saya terhadap saudara-saudara saya dari hari ke hari. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, bagaimana kehidupan kasih saya sebelum hari pertobatan saya? Adakah kasih yang baru dalam diri saya setelah saya mengalami pertobatan sejati? Bagaimana kasih yang baru itu terwujud dalam kehidupan saya setiap hari? Tuhan Yesus, saya bersyukur karena saya telah mengalami perubahan karakter dari pribadi yang jahat menjadi pribadi yang memiliki kasih. Tambahkanlah selalu kasih terhadap saudara-saudara saya yang belum mengenalmu. Biarlah saya pun sedia melakukan apa saja demi keselamatan mereka. Ya Tuhan Yesus, saya merindukan agar kasih yang ada dalam diri saya, yaitu kasih Kristus, dapat dirasakan oleh setiap orang yang ada di sekeliling saya. Amin. Barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, maka tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya.